Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sosialisasi atau berbagi tentang biaya pendidikan itu di sekolah. Sosialisasi sebenarnya untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak pada anak didik Kabupaten Lombok. Di sini saya terima kasih banyak pada ini yang telah waktu itu dapat hadir pada kegiatan kali ini. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada saat ini saya bisa dapat berkumpul walaupun dalam unit atau Zoom yang berbeda. Semoga salam konsultasinya kita dapat memberikan manfaat pada kesempatan hari ini. Baik, di sini sebelum kita memulai saya berbagi, Bapak Ibu, izinkan saya memfoto atau men Bapak Ibu untuk sebagai saya bukti untuk tugas saya Bapak Ibu. Mohon di-on-kan yang merahnya. Kita foto sama-sama Bapak Ibu dan terima kasih untuk kesempatan hadirnya. Apakah sudah on semua kamera? Masih ada belum on kamera Bapak Ibu, minta tolong di on kamera terlebih dahulu biar saya bisa kita foto bersama Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini. Baik, saya satu berikan senyumnya terbaik Bapak Ibu. Ini adalah selamat bergabung ini. Mohon di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Kita sebagai bukti bahwa kegiatan hari ini kita sudah on-kan kameranya, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Gaya bebas, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Saya langsung saja Bapak Ibu berbagi tentang kegiatan saya melihat program penggerak. Di sini saya sampaikan terlebih dahulu presentasinya hari ini Bapak Ibu. Nah, di sini materi berbagi. Saya sebelum kita mulai perkenalkan dulu. Nama saya Eka Saptawati, saya dari instansi SD Negeri 16 Pemulutan Selatan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok. Di sini saya menjelas kembali pada program guru penggerak ini. Kami belajar beberapa modul, Bapak Ibu. Modulnya itu ada sampai 3, tapi di sini kami baru sampai dengan budaya positif. Yang mana budaya positif ini kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini pada modul 1.1 kami belajar tentang pemikiran kajian dewasa. Kemudian modul 1.2 di situ ada nilai dan peran guru penggerak. Dan ketiga
1.3 guru penggerak, dan yang keempat roti. 1.4 itu ada budaya positif. Cuman HP. Nah, di sini tadi di pada modul 1.1 itu ada penelitian tentang kehajar dewantara. Seperti kita ketahui bahwa kehajar dewantara itu adalah bapak yang bapak pendidikan yang berperan penting di Indonesia, di mana pasti Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana semboyan Bapak kehajar dewantara itu tentang pendidikan. Di situ ada Ngerasok Kolodo, Imadya Mangerhasa, dan Tutpuri Handayani, di mana di situ memberi keuntungan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, semboyan ini Ngerasok Kolodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian di sini ada pembentukan kehajar dewantara, di mana setiap anak diberi kodrat keadaan di mana kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu terletak pada geografis di mana anak tinggal. Setiap daerah memiliki karakter dan budaya masing-masing. Oleh sebab itu, pendidikan harus adaptif terhadap hal ini. Kemudian kodrat zaman. Keadaan setiap anak menurut beliau juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perubahan waktu. Oleh sebab itu, pendidikan harus berpusat pada anak dan pendidik terus bergerak mengikuti zaman agar pendidikan dapat memelihara dan mempercepat kebudayaan. Dengan pendidikan itu nantinya akan mewujudkan belajar Pancasila, yang mana kita sudah ketahui Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada gambar bahwa itu ada faktor alam yang mana pada gambar ini Bapak Ibu bisa mempengaruhi antara anak-anak yang ada di perairan atau di pantai itu berbeda nantinya pada anak-anak yang ada di daratan. Kondisinya berbeda. Lanjut. Nah, di sini ada nilai dan peran. Nilai guru kita ketahui di sini ada mandiri, kolaborasi, efektif, inovatif, berpihak pada murid. Kemudian peran guru. Nah, peran guru ini menjadi hal yang penting untuk anak didik kita. Peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, dan keempat mendorong kolaborasi antar guru lain dan mewujudkan kepemimpinan murid. Disinilah peran-peran guru yang kita harus miliki untuk memudayakan positif di sekolah kita supaya anak kita bisa lebih tercapai tujuan kita untuk mewujudkan anak didik kita yang menjadi yang baik, lebih baik lagi. Nah, nilai dan peran guru penggerak pun mewujudkan visi di masa depan sesuai dengan pemikiran kehajar dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu dibutuhkan strategi, yakni inquiry apresiatif, yang mana di sini kita ketahui. Coba Bapak Ibu perhatikan ada gambar di sini 1, 2, 3. Bagaimana cara kita membuat murid berdisiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Lalu mengapa?
Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan ada gambar-gambar yang saya tunjukkan ada 1, 2, 3 itu merupakan cara untuk mendisiplinkan murid. Nah, coba Bapak Ibu pasti sudah melakukan hal-hal sudah sih. bagaimana Main itu loh. siapa yang bisa berikan murid, kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, apakah kepala sekolah, orang tua, atau guru yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu disiplin positif. Disiplin positif itu menumbuhkan semangat para guru untuk mewujudkan Ibu, untuk mewujudkan pendidikan dengan cara menerapkan. maaf Ibu, izin tidak muncul Apa yang tidak mungkin, maaf Ibu? yang bagian Ibu mengenai materi. Apakah Bapak Ibu yang lain? Kamu coba stop dulu ya. Iya, Oh, tidak lucu ya? Iya, Saya kembali ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak muncul konsentrasi, bisa Bapak Ibu kasih tahu sama saya ya biar. iya. Baik Bu. Sudah kondisi Bapak Ibu. Tampil ya Bu. Oh, tampil ya. Maaf Bapak Ibu ada yang mau dilanjut Bapak Ibu ya. Iya siap Bu. Tentang bagaimana saya mengikuti guru penggerak sampai di mana. Di sini kami sudah menjelaskan sampai dengan nilai dan peran guru penggerak akan mewujudkan visi misi sesuai dengan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dibutuhkan strategi inquiry apresiasi. Nah, disinilah kita dituntut sebagai guru bagaimana kita mendisiplinkan murid kita supaya bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Enggak tuh, Ini saya tadi ada beberapa gambar saya pasangkan. Ada 1, 2, 3 gambar. Pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukannya itu, walaupun tidak coba. Yang gambar, apalagi gambar kedua sudah sering kita lakukan setiap di sekolah setiap pagi biasanya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang disiplin positif. Menumbuhkan semangat para guru untuk mewujudkan pendidikan dengan cara menerapkan budaya sekolah dalam disiplin positif. Nah, budaya yang positif akan membentuk karakter guru dan murid yang akan mengubah seluruh komponen sekolah. Disiplin positif adalah kesadaran pada diri untuk menerapkan disiplin yang kuat yang didasari oleh pemahaman tentang bagaimana melaksanakan disiplin itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, penerapan disiplin dipengaruhi oleh kontrol sosial. Disiplin positif muncul dari dalam diri ataupun dari luar diri seseorang. Nah, itu juga mempengaruhi disiplin positif yang ada di lingkungan kita. Lanjut kemudian, nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah ini ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi yang pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sana Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama kita tuh mulai dari yang terkecil dulu. Kita harus menerapkan adanya peraturan keras. Biasanya Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah, biasanya kita melakukan pada murid kita itu ada peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu kita kembangkan lagi dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian di sini nanti ada timbulnya lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu nantilah kita budaya positif yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, di sini coba pendidikan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa bapak pendidikan kita adalah sarjana dewasa, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat apa yang bahasa Inggrisnya disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima pada halaman 470. Beliau menyampaikan tentang budaya positif. Kemudian di sini. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berlaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan semangat dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, itu adalah hal yang mempengaruhi kita dalam mewujudkan budaya kita di lingkungan sekolah kita. Coba Bapak Ibu bisa renungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu ada berapa poin. Sudahkah Bapak Ibu bisa mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana kita berperilaku di sekolah, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kemarin seperti itu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Dosen. Ada dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Nah itu yang saya tahu. Tidak tersebut. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka bertakut dalam dirinya berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Nah, ketiga yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Percaya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakni tersebut. Nah, dengan motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berlakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, berarti yang mana yang Bapak Ibu bisa pahami di situasi yang baik bahwa kita sebagai seorang manusia atau sebagai guru harus memiliki motivasi yang untuk menjadi menghargai diri sendiri dan nilai-nilai terhadap orang lain. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan
terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu kita ciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Artinya di sini kita harus menciptakan lingkungan positif di kelas dengan kita membuat keyakinan kelas terhadap murid-murid kita agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, tentunya dapat menciptakan lingkungan yang positif di dalam kelas. Kemudian di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan kita adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabnya adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi kita melihat nilai-nilai keyakinannya dari apa yang atas pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Biasanya Bapak Ibu, selain peraturan kelas, biasanya kita membuat peraturan kelas. Nah, kita harus membuat kesepakatan kelas terhadap siswa kita atau murid kita. Di sini contohnya ada menjaga kebersihan dari perhatian kelas, kemudian menjaga nama baik pelajar. Kemudian di sini ada contoh kesepakatan kelas, kemudian saling membantu, menghargai dan menyayangi, kemudian disiplin tentang waktu, rajin sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Inilah merupakan kesepakatan kelas yang perlu kita gunakan di kelas supaya kita tercipta lingkungan yang positif di dalam kelas. Nah, di sini adalah contoh kasus bagaimana penerapan. Di sini saya bacakan, di sini ada contoh kasus. Ibu Yanti, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, dari beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya melihat dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi di situ ada kasusnya bahwa Doni ini seringkali meminta makan bekal temannya. Jadi di sini untuk menanamkan disiplin positif, Ibu Ambar itu sebagai wali kelas harus menanyakan dulu mengapa Doni melakukan hal tersebut. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha kembali kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saat itu kita dapat memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang tidak kebaikan atau melanggar peraturan Tuhan, itu sebenarnya tidak dikatakan mereka beliau kebutuhan dasar mereka.
untuk menjelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Di sini ada, nah kita kebutuhan dasar manusia. Tadi ada misalnya mengenai cerita dari kasih sayang, kebebasan kekuasaan, atau cerita itu bertahan hidup. Nah ini merupakan dari kebutuhan dasar manusia yang mana nanti kita kalau misalnya mau sadar itu pasti kita tuh memiliki kebutuhan dasar manusia itu yang perlu kita kontrol Bapak Ibu dalam mendidik anak didik kita di sekolah. Di sini ada posisi kontrol. Nah, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berdosa memerdekakan dan mendirikan murid? Berikut 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Di sini satu adalah berhukum, kemudian kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer inilah peran guru yang sangat baik dimiliki untuk mendisiplinkan murid kita. Karena posisi manajer ini sebagai mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendidik murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Disinilah yang paling baik kita sebagai guru untuk mengontrol murid kita atau bisa menerapkan disiplin positif pada murid kita. Ini pertanyaan Nah, di sini ada contoh posisi kontrol dalam sebuah kasus. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru? Di sini saya bacakan. Anton dan Bima sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Bima pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anton dengan kasar sampai 3 ranting terlepas. Pada saat itu guru tidak langsung menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti menanyakan Bima tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Bima bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anton? Bima pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anton, apa kebutuhan Anton dalam peristiwa ini? Anton menjawab, saya perlukan kaki saya dikembali, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Bima, apakah dia bersedia menjahit kembali 3 kancing tersebut? Masa Bima menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Pak? Ibu Suti menuliskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Bima berpikir sejenak, memandang ke meja Anton dan menanggapi yang mengajari. Saya siap Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak, Irfan guru tata busana. Dia menuju dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anton. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, 2 anak laki-laki tersebut sudah mencukupkan dan bersedang pulang kembali. Nah, di sini ada bagaimana Ibu Suti sebagai kepala sekolah itu dia memposisikan dia sebagai posisi kontrol yang mana. Tadi kan ada posisi kontrol dari Bima. Coba kita bahas di sini. Nah, berdasarkan kasus Bima dan Anton tadi, bahwa kebutuhan dasar yang coba dipenuhi Bima adalah kebutuhan penguasaan, di mana Bima mencoba untuk dihargai dan dihormati oleh Anton sehingga mereka terlihat bertengkaran dan adu mulut di lapangan basket. Hal ini mungkin saja dikarenakan aku tidak mau menurunkan perintah Bima dalam pertandingan basket. Anak yang memiliki kebutuhan ini pada umumnya cenderung mengamati sebelum mencoba hal baru, serta sistematis dalam bertindak demi hasil terbaik. Ini dapat dilihat dari cara Bima yang berani mengambil tindakan atau solusi yang diberikan oleh Ibu Suti. Nah, di sinilah bagaimana kasus yang tadi, contoh kasus tadi bagi posisi kontrol kita
sebagai guru, sebagai kepala sekolah dari Yusri, kemudian kebutuhan dasarnya Gino dan Amir, kita harus kita harus lihat dulu bagaimana kebutuhan dasar si Gino dan si Antonnya. Dengan menerapkan di sini kita harus adanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, restitusi inilah bagaimana kita sebagai seorang guru harus menerapkannya terhadap anak didik kita apabila ada kasus atau masalah-masalahnya. Jadi kita harus menerapkan restitusi ini. Kemudian di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, jadi restitusi inilah bagaimana kita menerapkan disiplin positif atau budaya positif terhadap murid kita dengan langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada langkah-langkah tindakan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, inilah langkah-langkah kita sebagai guru untuk menerapkan restitusi apabila terjadi masalah terhadap anak didik kita atau murid kita. Agar Bapak Ibu lebih memahami, di sini ada bagiannya, namanya segitiga restitusi. Dan dengan menanyakan pertanyaan, di sini ada yang pertama, di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dengan validasi tindakan yang salah ini kita harus menanyakan terlebih dahulu, seperti kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian dengan menstabilisasi identitas, nah, seperti menanyakan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan, di situ ada pertanyaan nilai-nilai yang kamu tidak sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan rumus segitiga restitusi inilah kita bisa mengidentifikasi atau mengidentifikasi murid kita yang ada masalah. Bukan kita langsung menghukum ada di kita apa yang dilakukannya, tapi kita harus menerapkan dulu restitusi ini, segitiga restitusi, agar terciptanya disiplin yang positif, kemudian nantinya ada nilai-nilai kebajikan terhadap murid kita. Di sini ada saya sudah menerapkan di sekolah saya, khususnya di SD Negeri 16, bagaimana menerapkan ada kasus siswa dengan siswa saya
Apakah Bapak Ibu sudah terdengar? Saya play videonya. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu ada dua kasus contoh bahwa ada anak murid saya melakukan kesalahan. Yang pertama itu kasus yang pertama itu dia melakukan pada saat pembelajaran dia tidak memperhatikan bahwa kesepakatan kelas yang kita yakini harus memperhatikan guru dengan baik, dan saya lihat anak tersebut melakukan tertidur pada saat pelajaran. Kemudian itu ada kasus yang kedua itu datang terlambat pada saat kegiatan belajar dimulai. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu, kita harus menerapkan namanya segitiga restitusi tadi. Dengan yang pertama kita dengan validasi tindakan yang salah, artinya kita harus memanggil siswa tersebut jangan sampai terulang kembali. Kemudian memvalidasi identitas dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian kita meyakinkan kembali kepada anak didik kita, murid kita, bagaimana kesepakatan yang telah kita sepakati di dalam kelas bersama. Tentunya tadi sudah kita sepakati bahwa untuk menerapkan disiplin positif terhadap murid kita harus yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya kita dalam proses pembelajaran nanti ke depannya dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan dengan tujuan yang baik pula terhadap murid kita. Jadi dengan langkah-langkah seperti itu kita bisa menumbuhkan karakter yang baik terhadap murid kita. Nah, dengan berakhirnya video yang saya tampilkan tadi, berakhir juga materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah sempat hadir pada kegiatan
berbagi materi pada hari ini tentang program saya mengikuti guru penggerak. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, boleh Bapak Ibu, atau ingin berbagi bagaimana penerapan mendisiplinkan anak didik kita di sekolah agar Bapak Ibu bisa nantinya mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu, atau di kelas Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif terhadap murid kita. Apakah ingin bertanya atau ingin berbagi Bapak Ibu, silakan. Boleh Bapak Ibu? Ingin bertanya atau ingin berbagi, saya persilahkan Bapak. Bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Ya, ada yang mau bertanya atau mau berbagi, Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Saya persilahkan. Apakah ingin bertanya atau memberikan pendapat atau saran terhadap kegiatan berbagi kali ini? Biasanya Pak Zali, ada komen Pak? Atau Bapak Ibu guru yang lain? Biar kita bisa berbagi materi atau berbagi nilai-nilai kebajikan baik terhadap di sekolah kita tentang budaya positif, khususnya menciptakan lingkungan positif di sekolah, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kalau tidak ada, dan saya ucapkan terima kasih pada kegiatan kali ini sudah sempat menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kali ini. Apabila nanti Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, bisa kita sharing kolaborasi bersama bagaimana kita menciptakan budaya positif terhadap siswa kita atau murid kita di sekolah maupun di dalam kelas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah sempat hadir, sudah mendengarkan materi berbagi saya pada sore hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, untuk kegiatan terakhir kita sesi foto-foto dulu Bapak Ibu, biar ada dokumennya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3.